Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rudianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara menulis surat lamaran. Materi ini mungkin sangat akan bermanfaat bagi teman-teman yang berburu mencari pekerjaan. Jadi ini adalah sebuah trik bagaimana kita menulis surat lamaran pekerjaan. Apabila video ini berkenan, silahkan Anda subscribe, yang bagi yang belum, kemudian tinggalkan komentar, like, kemudian bagikan kepada kawan-kawan Anda. Baik, pada kesempatan ini saya akan share materi tentang surat lamaran pekerjaan. Kiat menulis surat lamaran pekerjaan. Disampaikan oleh saya sendiri, Rudianto MPD. Saya mengajar di Stikes Muhammadiyah Cirebon. Langkah-langkah dalam menulis surat lamaran, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk membuat surat lamaran. Yang kedua adalah memulai menulis dan mengirim surat lamaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menindaklanjuti surat lamaran yang sudah kita kirimkan kepada perusahaan yang kita tuju. Nah, baik, kita akan mulai dari langkah yang pertama, yaitu persiapan. Pertama, seseorang yang akan melakukan atau menulis surat lamaran harus melakukan self-analysis untuk mengenali dirinya sendiri agar dapat menggambarkan dirinya dengan lebih akurat dan mengirim surat lamaran pada sasaran yang tepat. Maksudnya, ketika kita akan menulis surat lamaran, kita harus paham siapa kita. Apa kemampuan yang kita miliki? Apa kebiasaan baik dan kebiasaan buruk yang sering kita lakukan? Dan kita harus mampu menggambarkan diri kita dalam surat lamaran yang kita buat. Lalu, kita akan dengan tepat mengirimkan surat lamaran itu kepada sasaran yang dituju. Seperti itu. Berikutnya, masih dalam persiapan, hal yang dipersiapkan sebelum menulis surat lamaran adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pekerjaan. Kita harus tahu informasi yang banyak tentang pekerjaan. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Kita harus paham. Yang kedua, nama pekerjaannya. Yang ketiga, tingkatan lowongan yang ada. Jadi harus paham. Jadi jangan sampai kita melamar, tapi ternyata di perusahaan tersebut tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita melamar jangan sampai salah menuliskan nama pekerjaannya dan lowongan yang adanya di perusahaan tersebut. Kemudian ini yang penting juga harus dipikirkan, bahwa kita bekerja itu profesional untuk mendapatkan gaji, perkiraan gaji yang akan kita dapatkan. Harus kita pahami itu. Masih dalam rangka persiapan juga perlu mempelajari perusahaan yang hendak dilamar. Jadi jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Skalanya apakah daerah, nasional, internasional. Kemudian status kepemilikannya punya siapa, apakah punya perorangan, perseroan, dan sebagainya. Kalau skalanya kalau internasional berarti kita kan harus menguasai bahasa asing dan lain sebagainya. Reputasi perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu baik atau tidak, jangan-jangan ketika kita masuk perusahaan tersebut, malah nama baik kita ikut terbawa tidak baik kalau memang reputasi perusahaannya tidak baik. Kemudian prospek kedepannya bagaimana perusahaan itu. Jangan sampai kita melamar di perusahaan yang menjelang bangkrut. Nanti baru kita kerja beberapa bulan sudah
pilot malah kita yang bingung. Kemudian jenis usahanya pada bidang apa perusahaan yang kita lamar tersebut. Dan yang berikutnya adalah kelompok usahanya termasuk kelompok usaha yang mana. Dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus tahu perusahaan yang akan kita lamar itu seperti apa. Yang berikutnya kita mulai menulis surat. Mulailah kita menulis surat. Surat adalah perwakilan kita. Ini harus betul-betul kita pahami. Mengapa dikatakan surat adalah perwakilan kita? Sebab yang namanya melamar adalah meminta. Melamar itu sama dengan meminta. Nah, bagaimana kita bisa meminta kalau dalam surat itu tidak bisa menggambarkan keinginan kita? Seperti halnya kita minta uang kepada orang tua kita, bagaimana cara kita minta uang itu? Nah, dalam surat itu kita harus menunjukkan keinginan dan gaya meminta kita agar permintaan kita itu dikabulkan sesuai keinginan. Ini harus dipahami betul. Jadi menulis surat itu jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting ada surat lamaran, itu tidak seperti itu. Sebab surat itu nantinya pada akhirnya akan mewakili kita untuk berbicara kepada direktur, kepada pimpinan, bahwa kita punya kemampuan dan kita ingin bekerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Sehingga menulis dan mengirim surat lamaran harus memperhatikan hal-hal yang pertama, menulis surat lamaran dengan dilampirkan resume atau kurikulum vitae atau riwayat hidup. Pertama itu, lampirkan riwayat hidup kita. Yang kedua, surat lamaran hanyalah pengantar. Jadi sebetulnya yang menjadi daya tarik kita, yang menjadi alasan kita bisa diterima di sebuah perusahaan adalah ada dalam kurikulum vitae kita atau ada dalam riwayat hidup kita. Sementara surat lamaran hanyalah pengantar. Kata-kata yang mengantarkan kita kepada pihak perusahaan. Gitu. Mengantarkan apa? Mengantarkan riwayat hidup. Ya, kurikulum vitae adalah isi utama yang menggambarkan diri kita atau diri seseorang. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Dasar-dasar surat lamaran. Yang pertama, penampilan fisik harus diperhatikan. Witing tresno jalaran sokuklino. Kesan pertama harus begitu menggoda. Kertasnya saja lepek, kertasnya saja jelek, pihak perusahaan mana mau membaca. Penampilan fisik surat harus diperhatikan. Pertama, surat pengantar harus sesama dengan gaya penulisan, tampilan, kop, cetakan, dan kualitas kertas kurikulum vitae. Jadi jangan sampai surat pengantarnya lebih jelek, atau pengantarnya bagus, kurikulum vitae-nya jelek. Surat lamaran tidak boleh terlihat hanya sebagai tambahan ala kadarnya, melainkan harus merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan surat lamaran. Jadi kalau kurikulum vitae-nya dibuat bagus, ya surat lamarannya pun harus bagus. Kalau kurikulum vitae-nya kertasnya bagus, ya surat lamaran juga harus bagus. Usahakan harus bagus semuanya. Yang pertama, perhatikan adanya kepala surat. Kepala surat ada kop kepala surat terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, atau email. Pastikan semuanya mudah dibaca. Jadi meskipun ini suratnya surat pribadi, tetap harus ada kop surat di atas. Ya, di atas itu harus ada kop surat yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, atau email kita. Dan pastikan menggunakan huruf yang mudah dibaca. Warnanya juga harus mudah dibaca. Saya pikir kalau kertasnya putih, warna hitam jauh lebih tepat. Ya. Yang kedua adalah tanggal atau titi mangsa. Memberikan tanggal penulisan lamaran sebagai indikasi tanggal informasi. Jadi harus ada tanggalnya, tanggal penulisan surat. Yang ketiga adalah nama yang dituju dan jabatannya. Sedapat mungkin dapatkan nama orang yang dituju, diikuti dengan nama jabatan, nama perusahaan, alamat kota, dan kode pos. Yang terhormat, Bapak siapa, Ibu siapa. Jangan pakai kepada, tapi langsung yang terhormat, Bapak siapa. Awas, jangan sampai Bapak pimpinan.
Bapak Direktur Umum. Jangan seperti itu. Sebab Direktur Umum bukan orang, tapi jabatan. Jadi kalau Bapak atau Ibu, maka harus ada nama di situ. Usahakan kita mendapatkan nama pimpinan perusahaan tersebut. Kalau perempuan pakai Ibu, kalau laki-laki pakai Bapak. Kalau tidak mendapatkan namanya, umpamanya yang terhormat, Direktur Utama, tidak menggunakan Bapak. Begitu. Atau tidak menggunakan Ibu. Apalagi Bapak garis miring Ibu, Saudara, Direktur Umum, ya sudah tidak akan pernah dilanjutkan bacanya. Ya, begitu. Yang berikutnya, kode jabatan atau nomor referensi untuk posisi yang telah diiklankan, dan untuk yang tidak diiklankan cukup tuliskan nama jabatan, tuliskan pada bagian perihal. Ada perihalnya, ya. Pada perihal tuliskan jabatan atau nomor referensi untuk posisi yang telah diiklankan kalau berdasarkan iklan. Tapi kalau tidak berdasarkan iklan, yang tidak diiklankan cukup tuliskan nama jabatan, tuliskan pada bagian perihalnya. Berikutnya salam pembuka, gunakan nama yang dituju, misalnya, maaf salah ini, salam pembuka biasanya menggunakan dengan hormat atau assalamualaikum, ya boleh. Tapi yang lebih familiar, yang lebih umum adalah dengan hormat. Yang berikutnya alinea pembuka. Sebaiknya pada bagian ini berisi ringkasan dari tujuan surat. Tuliskan, latar belakang saya adalah dalam bidang bla 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 bla. Kelihatannya sangat cocok dengan posisi bla bla seterusnya. Alinea pembuka. Ini kesan pertama begitu menggoda. Jadi alinea pertama itu harus betul-betul menarik. Latar belakang saya adalah dalam bidang apa? Boleh seperti ini. Berbagai macam cara bisa kita lakukan. Ini harus betul-betul mengena, ya, kalimat pertama ini. Alinea kedua adalah tunjukkan keterampilan dan karakteristik lainnya yang Anda miliki, yang akan memberi nilai tambah bagi pembaca dan perusahaan. Keterampilan dan karakteristik, umpamanya keterampilan, saya menguasai IT. IT apa? Kemudian karakteristik saya adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Sampaikan itu. Begitu ya. Supaya yang membaca surat lamaran itu yakin akan kemampuan yang kita miliki, sehingga itu menjadi nilai tambah untuk dipertimbangkan diterima. Arahkan surat pada kebutuhan, kepedulian, misi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Sejauh yang Anda tahu, arahkan. Jadi umpamanya visinya adalah menuju ke perusahaan global internasional, maka kita juga harus mengarahkan bahwa memang kita menguasai bahasa Inggris, katakan seperti itu, ya, menguasai IT, menguasai informasi, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kontribusi Anda kelak akan menguntungkan dan meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan perusahaan tersebut. Ini untuk membedakan Anda dari kandidat lainnya yang memiliki keterampilan yang sama. Apa kontribusi Anda nantinya? Itu akan diawali dari kelebihan yang Anda miliki. Begitu, ya. Kita berkontribusi bagi perusahaan, kalau Anda menjadi karyawan atau kita jadi karyawan, itu akan dipengaruhi dari keterampilan, kemampuan, kompetensi yang kita miliki. Dan itu harus disampaikan dalam surat. Begitu. Dan nanti dalam surat itu disampaikan bahwa nanti akan memberikan kontribusi pemikiran atau keterampilan atau akan diubah ke arah mana dan lain sebagainya. Alinea penutup bagian ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda mengindikasikan bahwa kita mengharapkan balasan dari surat lamaran tersebut, baik melalui telepon maupun surat atau email. Jadi harus ada permintaan, mohon agar mendapatkan balasan kepastian, boleh melalui telepon sebagainya, sampaikan nomor teleponnya di sana. Ada dalam kepala surat. Kemudian tanda tangan dan nama jelas pada akhir surat. Jangan lupa untuk membuka tanda tangan dan menuliskan nama lengkap Anda dengan gelar. Ini tidak perlu dibahas. Surat lamaran, beberapa karakteristik yang seharusnya ada ya dari sebuah surat lamaran. Yang pertama, singkat, umumnya tidak lebih dari 1 halaman. Cukup 1 halaman saja. Ya, usahakan. Jangan terlalu bertele-tele, jangan terlalu panjang, cukup 1 halaman.
Yang kedua, menunjukkan alasan mengapa tertarik pada posisi dan perusahaan yang dilamar. Yang ketiga adalah mengindikasikan kapan pelamar dapat interview. Jadi kita harus menyampaikan bahwa saya sanggup di interview, begitu ya, sanggup di interview. Kemudian menunjukkan area minat tertentu, supaya nanti pihak perusahaan akan dengan mudah mengarahkan kita untuk bekerja pada bidang apa. Yang berikutnya, beberapa hal yang seharusnya dari sebuah surat lamaran yang berikutnya adalah menunjukkan bagaimana pelamar atau adanya lowongan. Bagaimana pelamar tahu adanya lowongan? Apakah berdasarkan iklan atau coba-coba lain sebagainya? Nanti akan kita coba contohkan dalam surat ya. Tidak sekedar mengulang apa yang ditulis pada riwayat hidup. Jangan mengulang apa yang, jadi jangan sampai sama lah isinya antara apa yang disampaikan di riwayat hidup dengan surat lamaran. Orisinil dan menunjukkan kreativitas pelamar. Nah, ini kreativitas ini penting sekali ya. Apakah nanti warna kertasnya, bentuk tulisannya, lain sebagainya, ya harus menunjukkan kreativitas karena perusahaan itu akan senang terhadap orang-orang yang kreatif. Sekedar memperkenalkan diri, tidak perlu menceritakan riwayat kehidupan secara mendalam. Nggak perlu. Saya ini umpamanya bagaimana secara pribadi nggak usah. Ya, profesional. Kita harus menunjukkan profesionalisme dalam surat lamaran. Beberapa kiat dalam menulis surat lamaran dan kurikulum vitae. Yang pertama, gunakan kertas ukuran kuarto atau A4, mungkin yang lebih familiar itu A4, yang berkualitas baik. Jadi jangan asal kertas. HVS yang 80 gram. Jangan yang tipis, yang paling tebal HVS-nya 80 gram. Ya. Kemudian diketik rapi, ukuran huruf standar. Yang standar itu fontnya 12, jenis hurufnya Times New Roman atau Arial. Cukup disarankan margin masing-masing sisi 1 inci. Ya, margin-marginnya masing-masing 1 inci. Silahkan. Tapi kalau memang mungkin akan lebih bagus dengan ukuran yang lain, silahkan. Tapi yang ini yang lebih familiar itu adalah 1 inci masing-masingnya. Atas, bawah, kiri, kanan. Jangan ada kesalahan ketik. Jika ada yang salah, jangan pakai tip X, tapi ketik ulang saja. Jangan pakai tip X, kemudian ditulis tangan. Wah, udah itu. Tidak menunjukkan profesionalisme. Ya, ketik ulang saja. Berikutnya, tata bahasa hindari menggunakan singkatan, gunakan bahasa formal. Menyebut diri saya, bukan aku. Gunakan kata ganti orangnya, kata ganti orang pertama saya. Jangan aku, apalagi gue. Ya, hindari menggunakan singkatan. Gunakan bahasa formal. Tentu saja kalau bahasa formalnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakan format terkini, format suratnya. Nanti akan saya contohkan seperti apa. Kemudian pastikan sampai pada tujuan. Antar langsung bila perlu. Pakai kurir atau pos tercatat. Ya. Gunakan trik untuk mencuri perhatian. Gunakan trik untuk mencuri perhatian. Bagaimana caranya mencuri perhatian? Apakah mungkin warna amplopnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ke-8, manfaatkan media komunikasi lain. Ada telepon, ada WA, lain sebagainya, silahkan manfaatkan. Atau akan lebih bagus kalau umpamanya ada orang dalam, begitu. Ya, nggak apa-apa. Kita kan tidak nyuap dan sebagainya, tapi orang dalam memang akan berpengaruh besar. Tindak lanjut, nah jadi setelah kita membuat surat lamaran dan mengirimkannya, kita juga harus ada tindak lanjut. 1, hubungi perusahaan melalui telepon, tanyakan surat lamaran Anda. Jadi jangan setelah surat lamaran merasa sudah yakin diterima, tapi juga harus jemput bola. Ya, harus jemput bola. Menunjukkan bahwa ada keseriusan, sungguh-sungguh lah gitu ya. Hubungi perusahaan. Kemudian, siapkan berkas-berkas sebagai bukti dari apa yang telah Anda tulis dalam surat lamaran dan resume atau daftar riwayat hidup. Contoh, mengatakan bahwa pendidikan adalah dari Universitas X, kemudian dengan IPK sekian. Nah, itu harus disiapkan. Ijazahnya, transkrip nilainya disiapkan, ya, dan lain sebagainya. Umpamanya pernah mengikuti pelatihan apa? Ya, siapkan bukti bahwa pernah mengikuti pelatihan apa. Seperti itu. Persiapkan diri untuk proses selanjutnya, yaitu tes atau wawancara.
berbicara. Siapkan diri kita. Jadi jangan sampai, karena yang namanya melamar ke pekerjaan itu kan bukan hal yang sederhana, rumit gitu ya. Karena itu akan menentukan diri kita ke depan. Maka kita juga harus bersungguh-sungguh siap akan untuk dites atau diwawancara. Kemudian yang ini mungkin klise ya, tapi wajib berdoa. Sebab semuanya itu kita kan hanya berusaha itu, ikhtiar itu 50%. Sisanya Allah yang menentukan. Jadi berdoalah. Sebab itu sebetulnya akan menentukan diri kita itu menjadi apa. Ini coba saya akan contohkan surat, bahasanya saja. Oh mohon maaf ini tidak bisa ya. Saya akan stop share dulu. Kemudian saya akan share contoh surat. Ini adalah contoh surat. Nah, ini contoh surat ya. Satu, ini coba-coba, yang namanya surat coba-coba adalah surat itu kita kirim coba-coba tanpa ada informasi apakah ada lowongan atau tidak. Ini ada kepala surat, seri EKDPNT dan sebagainya, alamat, kemudian nomor HP sekian, emailnya sekian. Kemudian yang terhormat, Kepala Rumah Sakit ABC di Jakarta, ini ya. Jadi tidak pakai kepada dan tidak ada bapak atau ibu kalau tidak ada nama, dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, karena ini coba-coba, jadi saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini terus ke sininya sampaikan ya di surat. Kemudian kalau ini berdasarkan informasi sama atasnya seperti ini ya. Ada kepala surat Cirebonnya YT Kepala Rumah Sakit ABC Jakarta dengan hormat. Berdasarkan informasi di titik saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jadi harus berdasarkan informasinya dari mana begitu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa memang kita tahu bahwa ada lowongan di perusahaan tersebut. Ini kayaknya hampir sama bawahnya. Nah, gitu. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sekait dengan bagaimana cara menulis surat lamaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan berikan komen, kemudian like, subscribe yang belum, dan silahkan bagikan kepada kawan-kawan yang lain kalau ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.